Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya di mata kuliah pengantar kimia analitik untuk bagian pada mata kuliah kimia lanjut. Ya, di kimia lanjut sendiri kita punya 3 pembagian, ada kimia fisik sudah disampaikan, lalu ada kimia organik dan terakhir ada kimia analitik. Oke. Apa itu kimia analitik? Ada yang bisa sharing dulu sebelum kita lanjut? Apa itu kimia analitik? Siti Sofia pernah dengar kata kimia analitik? Belum. Belum ya. Analisis, tahu analisis? Hana Argarini? Ya, Bu. Kalau analisis pernah dengar? Pernah. Oke. Ya, jadi kita akan mempelajari mengenai kimia analitik ya. Apa itu kimia analitik? Nah, jadi kimia analitik ini bagian dari ilmu kimia ya, yang dia mempelajari teori dan cara-cara melakukan analisis kimia. Ya, untuk menganalisis kimia ya jadi terhadap suatu bahan atau suatu zat ya jadi kategorinya kita itu punya ada pemisahan dulu, diidentifikasi lalu kita menentukan komponennya ya dalam sampel. Nah, jadi analisis kimia itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Ya, kalau kualitatif, pernah dengar ya? Kualitatif, kuantitatif. Oke. Coba, siapa yang bisa membedakan apa perbedaan kualitatif dan kuantitatif? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Oke, silakan sebutkan. Kuantitatif. Kuantitatif itu analisis mengenai hitungan, Bu. Mengenai perhitungan, Bu. Oke. Seperti terkait panjang, luas, lebar. Kalau kualitatif itu mungkin analisis mengenai kayak warna, perubahan rasa yang tidak berkaitan dengan angka kalau kualitatif. Oke. Ada lagi? Tadi siapa? Satu lagi? Saya. Ya, silakan. Saya itu sebutkan dulu namanya. Nama saya Hendri, Bu. Ya, silakan Hendri. Kalau menurut saya kualitatif itu bentuknya kayak berupa gambaran, misalkan kayak memperkenalkan suatu identitas pada metode yang akan dikembangkan atau yang akan dipelajari. Kayak berupa gambaran gitu, Bu. Sedangkan kalau kualitatif itu seperti kayak perhitungan matematis, misalkan dalam kimia itu kita bisa menghitung komponen, kayak bisa menghitung jumlah komponen zat gitu, Bu. Oke, ya. Jadi kualitatif itu untuk menentukan keberadaannya ada atau tidak, ya. Positif atau negatif, ada atau tidak. Nah, kalau kuantitatif menentukan jumlahnya, keberadaannya tadi berapa. Ya. Contoh kita punya produk makanan. Ya, kita punya jeruk misalnya. Kalau jeruk kita kualitatifkan keberadaan vitamin C-nya berarti ada atau tidak, positif atau negatif. Tapi kuantitatif berapa besarannya? Berapa besarannya vitamin C pada jeruk tersebut? Ya, nah jadi analisis kimia ini bisa kita terapkan pada kimia anorganik maupun kimia organik. Ya. Nah, jadi ini tadi ya, jadi kualitatif untuk menemukan yang mengidentifikasi, sedangkan kalau kuantitatif untuk mengetahui jumlah atau banyaknya zat. Ya. Nah, jadi kalau misal kualitatif ya, jadi mengetahui keberadaan ya, kalau kuantitatif banyaknya seperti itu ya. Jadi kualitatif, kuantitatif.
kualitas, kuantitas, ya. Nah, zat yang kita tetapkan itu disebut dengan analit, ya. Sedangkan jumlah banyaknya, ya, itu biasanya dinyatakan sebagai kadar atau konsentrasinya. Biasanya bisa dengan satuan itu bisa persen, ya, persen berat, molar, atau gram per liter, atau ppm, ya, part per million, ya. Oke, ya, jadi udah tahu ya perbedaan kualitatif dengan kuantitatif. Ya. Nah, ini contohnya, misalnya kita menganalisis kapur. Jadi kalau kapur itu kita kualitatif itu untuk mengetahui keberadaan unsur-unsur apa aja yang terdapat pada kapur tersebut. Ternyata kesimpulannya di kapur tersebut terdapat Ca2+ ya dengan CO3 2-. Nah, kalau kuantitatif untuk menunjukkan berapa banyak jumlah bahan yang terdapat pada sampel kita tersebut, ya. Itu perbedaannya kualitatif dengan kuantitatif. Nah, berdasarkan sifat informasi yang diberikan, ya, jadi tipenya itu digolongkan menjadi ada analisis proksimat. Ya, analisis proksimat itu untuk mengetahui banyaknya masing-masing unsur dalam suatu sampel. Ya, jadi tanpa memperhatikan senyawa yang sebenarnya ada dalam sampel tersebut. Ya. Untuk analisis produk pangan, kita sebagai contoh, itu analisis proksimatnya itu lengkap. Misalnya kita punya protein, karbohidrat, lemak, ya. Jadi kita mau tahu berapa jumlah proteinnya, tanpa kita memperhatikan senyawa apa sebenarnya, berapa berapa aja kandungan proteinnya, asam aminonya gitu ya, tapi keseluruhannya gitu ya. Jadi tanpa memperhatikan senyawa yang sebenarnya ya. Jadi untuk mengetahui banyaknya saja. Nah, selanjutnya ada analisis parsial ya. Jadi untuk mengetahui konstituen terpilih dalam sampel tersebut. Misalnya tadi protein kan kita mau parsialnya untuk asam amino ini berapa jumlahnya gitu ya. Lalu ada untuk trace constituent analysis ya. Jadi untuk contoh khusus analisis parsial di mana yang ditetapkan adalah komponen-komponen khusus yang jumlahnya sangat kecil ya. Jadi bisa misalnya keberadaan logam berat ya, itu kan jumlahnya kecil sekali pada produk gitu kan, atau keberadaan cemaran-cemaran lainnya ya yang sifatnya trace ya, runutan. Lalu analisis lengkap, complete analysis ya. Jadi untuk proporsi tiap komponen dalam sampel ditetapkan. Jadi semuanya gitu ada informasinya ya. Sama misalnya kan kalau kalian lihat nutrition fact pada misalnya produk susu. Untuk proksimatnya, kalian bisa baca karbohidratnya misalnya berapa persen, proteinnya berapa persen, ininya berapa persen. Untuk yang lengkapnya, dari protein itu nanti dikasih tahu lisin sekian persen, ini sekian persen, seperti itu ya. Nanti ada lagi bahan-bahan yang lainnya, seperti itu ya, secara lengkap disampaikan. Ya. Nah, berdasarkan banyak sampel dianalisis, jadi dikelompokkan menjadi analisis mikro apabila sampel yang dianalisis itu jumlahnya kecil. Ya. Lalu ada semi mikro ya, jadi sampel yang digunakan itu 0,01 gram sampai 0,1 gram. Lalu ada maaf tadi saya bilang mikro ya, makro ya. Lalu ada yang mikro, itu sampelnya 1 mg sampai 10 mg. Lalu ada yang ultra mikro, yaitu sampelnya kurang dari 1 mg. Ya, jadi sebenarnya tergantung dari instrumen yang kita gunakan seperti itu. Semakin canggih instrumen yang digunakan, itu biasanya sampel yang dibutuhkan itu tidak banyak seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya pengujian ya kita menggunakan instrumen ya seperti kemarin spektro, kromatografi itu termasuk instrumen, itu menggunakan sampel yang sedikit. Tapi kalau kita menggunakan metode klasik gitu kan seperti gravimetri dengan titrimetri, kita membutuhkan sampel yang cukup besar ya.
Untuk proporsi sampel, ya jadi selain berdasarkan sifat informasi yang dicari, ya, ukuran sampel juga dikelompokkan pada konstituen penyusunnya, ya. Jadi, zat yang ditetapkan itu bisa merupakan konstituen utama, bisa yang jumlahnya kecil, atau yang bisa bersifat runutan, ikutan, seperti itu ya. Jadi dapat merupakan sebagian besar atau sebagian kecil dari sampel yang dianalisis. Nah, apabila konstituen yang ditetapkan dalam analisis lebih besar dari 1%, maka kita sebut dengan konstituen utama. Ya, misalnya kandungan karbohidrat seperti itu ya. Apabila kadarnya antara 0,01 sampai 1%, bisa kita sebut sebagai analisis konstituen kecil. Contohnya misalnya kandungan mineral, seperti itulah ya. Lalu serta bila kadarnya kurang dari 0,01%, ya disebut konstituen runutan ya. Misalnya komponen bioaktif seperti itu ya, metabolit sekunder gitu ya. Jadi tergantung jumlahnya pada sampel kita tadi. Nah, ditinjau dari caranya tadi, ya tadi sudah sedikit saya sampaikan bahwa ada analisis klasik. Ya, klasik ini ya berdasarkan reaksi kimia stoikiometri, ya jadi diketahui dengan pasti. Nah, penggunaan metode ini itu sudah lama dilakukan dan hasil yang tingkat akurasinya itu tinggi. Ya, jadi cara ini masih dipakai sampai sekarang, ya. Nah, jadi cara ini juga secara absolut karena penentuan suatu komponen dalam suatu sampel diperhitungkan berdasarkan perhitungan kimia. Ya, jadi contohnya tadi ada volumetri dengan gravimetri. Ya, sudah kita kerjakan praktikumnya untuk online-nya ya 2 minggu lagi ya. Nah, pada volumetri ya besaran volume zat-zat yang bereaksi merupakan besar yang diukur. Nah, sedangkan pada gravimetri massa dari zat-zat yang merupakan besaran yang diukur ya. Ya, jadi kalau volumetri menggunakan volume, kalau gravimetri menggunakan massa ya. Jadi pada proses penimbangan. Analisis klasik ya. Jadi oke, ini sebaran yang sama ya. Oke. Nah, ini ada beberapa metode analisis ya serta spesifikasinya. Ya, ini ada yang kategori klasik sama kategori instrumen. Oh, slide-nya salah ya. Nah, next-nya ini harusnya bukan analisis klasik tapi modern ya. Nah, modern itu menggunakan instrumen. Ini contohnya ya. Contohnya sudah kita kerjakan spektrofotometri dengan kromatografi. Kromatografi kita punya gas liquid kromatografi ya. Gas kromatografi, lalu ada HPLC kromatografi liquid cair ya. Nah, ini kecepatannya ya lambat, sedang ya, lambat sampai sedang, yang C-nya cepat seperti itu ya. Nah, lalu ketelitiannya ya, ketelitiannya itu gravimetri ini sangat tinggi ya. Nah, jadi sedangkan yang lain ini kategorinya itu adalah sedang ya. Nah, dalam kita memilih teknik atau metode yang akan digunakan itu ya, jadi ada yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama yaitu tipe analisis ya, menyangkut bentuk komponen yang akan dianalisis. Ya, dia bersifat molekuler atau sifat unsur. Nah, jadi apakah keperluan analisis rutin atau sewaktu-waktu yang kita butuhkan. Nah, sifat material yang akan ditentukannya, dicari ya, diselidiki. Ya, apakah dia termasuk radioaktif, apakah dia bersifat korosif ya, dipengaruhi air dan sebagainya. Jadi kita harus tahu sifat bahan yang akan kita uji. Nah, kemungkinan adanya gangguan dari komponen lain ya. Jadi terdapat bersama-sama dalam cuplikan ya, cuplikan termasuknya sampel ya. Nah, jadi nanti proses penyiapan sampel kita belajar di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya daerah konsentrasi yang diperlukan dalam penyidikan. Nah, lalu ketepatan, apakah kita perlu akurasinya tinggi atau sedang saja sudah cukup seperti itu ya. Lalu kita cek dulu fasilitas laboratorium kita.
ya kita memilih metode yang canggih-canggih tapi instrumennya tidak tersedia. Padahal sebenarnya hanya dengan menggunakan metode klasik malah kita bisa dapat hasil yang lebih akurat ya, lebih tinggi akurasinya dibandingkan yang kita mau secara modern seperti itu ya. Seperti misalnya contoh metode iodometri untuk titrasi vitamin C gitu kan. Metode tersebut itu masih digunakan sampai sekarang dan itu akurasinya cukup tinggi. Jadi tidak perlu kita merepot-repotkan menggunakan metode spektro seperti itu. Tapi kalau untuk memvalidasi boleh saja. Ya, lalu waktu yang diperlukan. Kalau waktu yang tersedia hanya sedikit, mungkin menggunakan kit ya yang lebih cepat hasilnya gitu ya. Nah, itu diperlukan. Ya, seperti sekarang kan misalnya pengujian COVID ya, waktu baru-baru kita butuh akurasi yang tinggi dan pengerjaannya masih lama gitu ya, masih menggunakan PCR. Nah, sekarang sudah ada kit ya, jadi PCR-nya udah bisa pakai yang antigen gitu kan, lebih cepat keluarnya seperti itu. Ya, hasilnya lebih cepat. Lalu memilih cara destruksi sampel yang benar. Bagaimana cara menyiapkan sampel untuk benar-benar bisa mewakili ya keberadaan senyawa target kita pada sampel yang kita ambil gitu. Nah, jadi analisis itu ya jadi menunjukkan ketepatan dan kecermatan yang tinggi. Ya, jadi kemarin sudah pernah saya bahas juga di kelas saya mengenai akurasi sama presisi. Ingat? Nah, jadi ketepatan atau akurasi itu ya jadi dia bagaimana kesesuaian hasil tersebut dengan nilai yang sebenarnya. Ya. Nah, sedangkan kecermatan atau ketelitian, presisi itu menyangkut keberulangan pengukuran. Di antara pengulangan pengukuran apakah hasilnya tingkat keragamannya tinggi atau rendah ya, itu diibaratkan dengan istilah presisi ya, dinyatakan dengan presisi. Tunggu, mohon maaf sebentar. Saya sudah seminggu batuk, apa qadarullah sakit kan. Jadi saya kira saya kena virus atau apa gitu kan, flu biasa. Tapi sepertinya karena cuaca, jadi kayaknya saya tergolong orang yang atopik ya nanti kalau mau cari-cari ya, atopik ya orang yang tingkat imunnya apa namanya alerginya tinggi. Jadi kayaknya yang kata orang bengean itu ya, pernah dengar ya bengean gitu ya, itu kayaknya saya jadi bengean deh. Ya, nggak tahan dingin ya, dingin sedikit saya langsung batuk-batuk. Ya. Oke, itu tadi dia mengenai akurasi dengan presisi, ya. Nah, untuk mengetahui akurasi, nanti kita di akhir akan melakukan perhitungan mengenai standar deviasi. Ya, waktu Applikom sudah pernah saya ajarin yang mengukur standar deviasi. Ya, nanti sekarang kita hitung bagaimana manualnya. Untuk menganalisis secara kuantitatif ya, untuk mengetahui angkanya tadi ya, jadi ada tahapan. Nah, yang pertama sampling. Ya, sampling itu bagaimana cara kita mengambil sampelnya juga, preparasi sampelnya juga, ya. Nah, teknik mengubah analitnya sampai ke bentuk yang bisa diukur seperti itu ya. Lalu dilakukan pengukuran dan perhitungan dan interpretasi data, ya. Teknik pengambilan sampel nanti kita ajarin juga. Jadi teknik mengambil sampel itu dia harus mewakili keseluruhan bahan. Misalnya kita mengambil beras, mau sampling beras sekarung. Kamu ngambilnya hanya dari permukaan atas karung. Apakah itu mewakili keseluruhan sekarung? Ya, tentu tidak. Mungkin ada tahap ikutannya, ada tahap pendahuluannya sebelum mengambil sampel.
mungkin diaduk gitu ya, menggunakan alat seperti molen gitu ya, atau diaduk di apa namanya, di baskom yang besar seperti itu ya, setelah rata baru bisa diambil sampelnya seperti itu. Atau ketika di pabrik gitu ya, di pabrik bagaimana kita mau menentukan sampel yang mau kita uji? Apakah asal ambil aja ya? Nah, jadi misalnya menghasilkan 1000 kardus gitu kan. Kardus mana yang kita pilih? Ya, plastik mana yang kita pilih? Seperti itu ya. Jadi harus mewakili batch hari tersebut ya. Untuk harus mewakili produksi pada hari tersebut ya. Nah, kesalahan dan perlakuan data analitik. Jadi ada kesalahan tertentu ya atau kesalahan pasti ya. Yang pertama ada kesalahan metodik, ada kesalahan operatif, ada kesalahan instrumen ya. Lalu setelah kesalahan tertentu ada kesalahan tertentu yang tidak pasti ya. Kesalahan metode misalnya kalian sudah menentukan metode tertentu untuk mengukur sampel kalian. Padahal kemungkinan sampel yang kalian miliki itu tidak sesuai dengan metode yang telah kalian pilih. Ya. Itu berarti kesalahan metode. Nah, lalu kalau kesalahan operatif bagaimana? Nah, kesalahan operatif ini berarti pada human error, ya. Kesalahan oleh atau laborannya, ya. Kesalahan oleh pekerjanya, ya. Jadi harus benar-benar cermat dalam mengerjakannya. Lalu kesalahan instrumen. Sebagai contoh, kemarin kita setelah lihat yang di slide spektrum yang dibuat temannya, ya temannya menyampaikan bahwa dipanaskan terlebih dahulu spektrum yang telah dihidupkan selama 15 menit, ya supaya hasil yang diperoleh lebih valid seperti itu. Nah, tapi ketika kalian mengerjakan, tidak kalian lakukan hal tersebut, nah bisa berakibat kepada kesalahan instrumen, ya. Atau instrumen yang kalian gunakan itu sudah lama tidak dikalibrasi, ya, ya atau kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan instrumen yang kalian gunakan. Kesalahan dalam analisis kimia ini berhubungan dengan ketetapan, ya, akurasi dan ketelitian, presisi. Nah, tadi kita sudah bilang ketepatan, ya, atau akurasi itu kedekatan hasil yang diperoleh dengan nilai yang sebenarnya. Nah, biasanya ketepatan ini merupakan ukuran dari kebalikan suatu kesalahan analisis. Semakin besar ketepatan, maka kesalahannya berarti semakin kecil. Nah, tapi kalau kesalahannya tinggi, berarti semakin tidak akurat. Ya. Nah, kesalahan ini pada umumnya dinyatakan sebagai kesalahan absolut dan kesalahan relatif. Ya, kesalahan absolut ini ya itu di mana adalah nilai pengamatan itu dikurangi dengan nilai sebenarnya. Ya, lalu kesalahan relatif itu diperoleh dengan rumus ya nilai pengamatan dikurang nilai sebenarnya dibagi nilai sebenarnya dikali 100%. Ya, jadi kita tahu berapa besar kesalahannya. Ya. Misalnya seorang analis ya menemukan hasilnya itu 20,44% besi dalam suatu contoh. Nah, sedangkan kadar yang sebenarnya itu adalah 20,34. Nah, maka kesalahan absolutnya adalah sebesar 0,1% ya, 0,10%. Sedangkan kesalahan relatifnya itu adalah sebesar 0,5% ya. Nah, ketelitian suatu metode analisis ya biasanya merupakan menggunakan kedekatan antara data yang satu dengan data yang lain. Ya, jadi kita punya simpangan baku istilahnya S atau standar deviasi. Ya, jadi antar satu data dengan
yang lainnya apabila memiliki nilai yang jauh, berarti simbang bakunya itu tinggi. Ya, dan berarti apa namanya? Variasinya tinggi. Nah, kalau variasinya tinggi berarti presisinya rendah. Tidak kurang presisi, ya. Nah, jadi untuk melihat presisi atau tidaknya kita punya simpangan baku. Silahkan catat rumusnya, nanti kita gunakan untuk soal setelah ini. Nah, biasanya dinyatakan sebagai simpangan baku atau simpangan relatif, ya, varian atau koefisien varian, ya. Semakin kecil simpangan relatif, ya, maka semakin tinggi ketelitian yang diberikan, ya. Berarti semakin tinggi ketelitian. Nah, semakin kecil kadar zat yang dianalisis dan makin panjang tahapan prosedur, jadi maka semakin besar harga simpangan relatifnya, ya. Oke, silakan kita catat dulu, nanti kita cek dengan soalnya. Sudah? Catat yang 3 ini. Sudah? Ini aja nih. Ya, sudah dicatat ya. Nah, jika sudah dicatat, catat soalnya nanti dikerjakan. Ya. Nah, sebelum masuk ke soalnya, ketelitian dan ketepatan, ya. Jadi ketelitian ya selalu menyertai ketepatan. Nah, tetapi ketelitian yang tinggi tidak selalu mengandung arti tepat. Ya. Nah, gambar ini menunjukkan ilustrasi ya yang menggambarkan tentang ketelitian dan ketepatan. Yang kita inginkan itu di sini. Ya, dia didekat dengan tepat dan ketelitiannya tinggi. Ya. Nah, kalau yang pertama akurasinya rendah karena bersebaran, presisinya rendah bersebaran ya. Ya, akurasinya misalnya di tengah sini. Yang satu nilainya di sini, ya. Ini berarti kan jauh dari akurasi. Masing-masing data bersebaran, presisinya juga rendah. Nah, yang ini nggak tepat, tapi teliti. Ya. Nah, kalau yang ini ya akurasinya cukup tinggi ya karena dia menjelang dapat dia di tengah dapat ya. Nah, tapi ketelitiannya rendah karena tidak teliti pengerjaannya ya. Hasilnya beragam. Nah, ini yang baik. Ya. Nah, jadi menuju di sinilah kita. Ya, kalaupun misalnya kita dapat di lingkaran kedua misalnya, tapi dia bergerumun di lingkaran kedua dan lingkaran pertama ini udah cukup baik. Ya. Nah, berikut contoh soalnya ya, silakan hitung rata-rata. Tahu cara ngitung rata-rata ya? Total semua data dibagi dengan total jumlah data, ya, jumlah data. Ya. Lalu standar deviasi menggunakan rumus yang tadi,
lalu koefisien variasi juga rumus yang tadi. Oke, silahkan dikerjakan. Aduh, mohon maaf, saya ngomong dari tadi ternyata masih di mute. Ya, ini saya pandu cara mengerjakannya. Ya, kita urut dulu ke bawah datanya. Ya, nah lalu dicari X rata-ratanya. X rata-ratanya berapa? Sudah didapat? Berapa X rata-ratanya, Rina? 5,781. 5,8 Bu, dibulatkan. 5,8 rata-ratanya. Ini aja angkanya 7 loh. Apa salah soal coba? 1,58 Bu. 7,22 Bu. 22 Bu. Oke, 7,22. 7,22. Oke, 7,22. Nah, lalu selanjutnya dicari ya. Saya dapatnya kok 7,13 ya? Coba dicek lagi. Data di soalnya ada 8, Bu. Iya, kurang 2 ya. Coba diulangin. Coba ulangin. Ini ada tambah 2 lagi. Ya, kayaknya kurang itu. Ya. Mohon maaf, coba ulang lagi. Ya. Nah, lalu kita cari X dikurang X rata-rata ya. Lalu kita cari ini X kurang X tadi ini kita kuadratkan ya. Nanti baru di bawahnya kita total. X-nya ini kita total berapa jumlahnya, yang tabel yang ini kita total berapa untuk memandu kita mengerjakan. Ya. Baru tinggal masukin ke dalam rumus. Ya, ternyata kurang datanya ya. Mohon maaf, silahkan dilanjutkan. Nah, kita lihat sekarang ini lanjutannya ya. Oke. Nah, nih ya, ini tadi rumusnya ya. Saya sudah ketikin di sini rumusnya. Nah, jadi kita sudah dapat ini angkanya, yang ini ya. Ini untuk kita pergunakan. Oke. Nah, untuk total XI kurang X kuadrat, ini ada ini angkanya. Ya. Nah, N-nya, jumlah datanya ada 10. N kurang 1, 10 kurang 1. Ya. Nah, sehingga hasilnya adalah akar dari ini, 0,00202. Ya. Sehingga kita dapatkanlah
S-nya itu adalah ini. Nilai S-nya. Ya. 0,004497 ya. Nah, dia plus minus tandanya S ini ya. Maksud dari plus minus ini adalah kita punya X rata-rata ya. Jadi data kita itu adalah 7,13 ya, hasilnya ya. Hasil akhirnya itu 7,13 ya, 7,13 mana nih kok lama banget. Ya, plus minus 0,045 ya, ini yang kita laporkan sebagai hasilnya ya. Sehingga dari sini sebarannya kita bisa lihat bahwa angka terendah itu adalah 7,13 dikurang 0 ya, 7,08 angka terendah. Lalu angka tertinggi itu adalah 7,13 ya, ditambah 7,17 nih ya. Ini yang tertinggi. Terendah. Oke. Nah, mau cara gampangnya bagaimana? Nih ada rumusnya di sini. Kemarin S. Suruh masukin datanya. Ya. Ini secara rumusnya dapat kita. Ini secara Excel-nya. Oke. Ya, jadi kita tahu kalau kita menggunakan rumus di sini, menggunakan rumus di Excel, tahu asalnya dari mana, tahu rumusnya, ya. Oke, paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini CV-nya cari ya, di sini ya. Silahkan. Maaf Bu, ingin bertanya. Iya, silahkan. Siapa namanya? Cici Bu, Iya, silahkan Cici. dapat min 0,05 itu dari mana ya Bu? Oke, ya ini data dikurang ini rumusnya X dikurang X rata-rata. Kan kita cari X rata-ratanya dulu. Udah dapet nih 7,15 ya. Makanya saya buat tabel seperti ini biar diperbantukan biar gampang kita ngerjakannya. Ya. Nah, lalu kita kurangkan data kita ini. 7,08 dikurang ini. Ya. Oke? Paham, Cici? Bisa? Paham Bu, kasih Bu. Iya, silahkan dikerjakan lagi ya. Ditulis ya. Ditulis jelas-jelas. Misalnya gini, karena ini kan buku catatan kita sendiri. Jadi kita bisa buat not-not catatan-catatan kaki untuk mempermudah kita mengerti dari tulisan kita. Ya. Nah, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Udah dapet ini hasilnya 0,045. Sudah?
Ini rumusnya saya tuliskan di sini kembali biar kita gampang. Mohon maaf, Bu. Iya, Izin bertanya, Bu. Silakan. Sebelumnya tadi nge-lag, Bu. Waktu yang pencarian 0,04497 tadi itu bagaimana ya, Bu? Oke, ya saya ulangin ya. Nah, pertama-tama kita punya data ini. Ya. Kita punya data ini, ya. Nah, data ini kita urutkan dari data pertama sampai data ke-10, ya. Nah, lalu dari rumusnya kan total XI dikurang X rata-rata, ya, kuadrat, ya, X dikurang X kuadrat, X kurang X rata-rata kuadrat, ya, per N kurang 1, ya, dalam akar. Ini rumusnya nih, ya. Nah, jadi kita untuk lebih mempermudah, kita urutkan ke bawah, kita buat tabel tambahan, ya, untuk memperbantu kita. Nih, tabel bantuannya, ya. Nah, jadi kita cari dulu X rata-ratanya. Tahu kan cara cari X rata-rata? Total, nih, totalnya punya kita 71,30 dibagi jumlah data, dibagi 10. Atau kalau mau pakai rumus average, rata-rata. Ya, ingat, udah saya ajarin ini di Aplikon. Oke. Nah, sampai sini paham, Aziz? Saya lanjutkan ya. Paham, Nah, Bu. ya, sudah dapat kita X rata-rata. Nah, kita buat tabel tambahan kan untuk membantu kita kan. Nah, jadi karena yang kita mau cari itu adalah X kurang X rata-rata kuadrat, ya supaya kita lebih bantu kita lagi tadi, kita carilah dulu X dikurang X rata-rata. Biar lebih gampang kan. Nah, ya, udah dapat kita datanya kan? Nah, baru kita kuadratkan supaya lebih gampang. Ya. Paham, Aziz? Paham, Bu. Paham. Sampai sini paham? Yang nggak paham nggak apa-apa, tanya aja nggak apa-apa. Mumpung saya lagi baik ini saya jelasin satu-satu ya. Oke, nah yang kita butuhkan adalah total dari X kurang X rata-rata kuadrat. Ini dia totalnya. Ya. Angka ini kita masukkan ke rumus ini. Oke. Nah, ini dia. N kurang 1, 10 kurang 1. Ini dia hasilnya. Akar 0,002022. Kita akarkan, ini hasilnya. Oke, paham Aziz? Paham, Bu. Paham. Ya. Terima kasih, Bu. Nah, berdasarkan rumus di Excel, sama dengan stdef, ya, masukkan datanya, tutup kurung, enter. Sama hasilnya, ya. Rumus kita dengan hasil di Excel sama. Ya, jadi ketika kita menggunakan rumus di Excel, tahu kita asalnya. Oke, sekarang silakan cari CV-nya. Apa tadi kepanjangan CV? Koefisien varian. Oke. Apa rumusnya tadi, CV? RSD dikali 100%. RSD dikali 100%.
Oke, RSD-nya apa? S per X ya, Bu? S per X rata-rata. X aja. X aja? X atau S? Iya, Bu, di tadi. Hah? Yang ini belum saya cari nih. Oke, silakan dicari. Oke, tadi apa rumus RSD? S ya. S, mana S? Ini S bagi X rata-rata ya. X rata-rata 7,13. Ya. Kali 100%. Oke, dapatlah CV-nya. Ya, kalau secara ininya, secara Excel-nya, kita cari sama dengan koefisien varians dalam ini, enter, sama enggak datanya? You've entered to view argument for this function. Kok terlalu sedikit katanya? Oke. Oh, ini kayak mana ya nyarinya ya? Nantilah kalau saya cari tahu dulu. Variance P. Kalau P untuk produk ya. Variance P. Itu saya. Nanti rumus Excel saya cari tahu dulu ya. Oke, udah dapat ya CV sama RSD-nya. Diperbaiki ya situ rumusnya, bukan X tapi X rata-rata ya, biar nggak bingung ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Maaf, Bu. Iya, silakan. Untuk perhitungan saya, simpangan bakunya bukan 0,002. Ini simpangan bakunya Diakarin lagi ini. Ini simpangan bakunya 0,045. Kan ada tadi kita udah bahas ini hasilnya. ya, Bu, maaf, Bu. Ya. Makasih, Bu. Oke, ya jadi tujuan. Oke, udah dapat ya kita simpangan bakunya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini untuk tambahan ya, kita pembuatan kurva standar ya. Kemarin kan kita buat kurva standar, paham nggak dari mana datangnya Y sama dengan MX tambah B-nya ya, bagaimana kita bisa dapat persamaan garisnya, persamaan garis liniernya. Oke, nah sekarang silahkan dicatat dulu, nanti kita kerjakan sama-sama ya. Oke.
Catat dulu soalnya. Ya, buat seperti ini. Tadi kan sudah saya ajarin cara membuat tabel tambahan untuk bantuan gitu kan ya. Nanti kita cek rumusnya apa, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Oke, sudah dicatat? Belum. Nah, menggunakan rumus ini ya, kita akan mencari slope dan intercept-nya. Nah, jadi untuk memperbantu tabel tadi, kita buat tabelnya sebelahnya X, Y, lalu kita cari juga X kuadratnya. Nah, berapa sigma XY angkanya? Berapa? Berapa, Keisha? Berapa? 42,5501. Oke, Siti Sofia? Sama? Kalau kami 0,7696. Kok 0, sayang kan X kali Y sigmanya. Yang lain berapa? Saya 41,8, Bu. Oke, yang 85, Bu. Saya 41,83. 85, Bu. 41 ya, 41, 42 ya. Oke, X kuadratnya berapa? Sigma X kuadrat. 220. 220. Oke, sudah? Jadi berapa nilai slope-nya? Oke, ini di angkanya ya. Silahkan buat yang belum. Dapat ya, Siti Sofia? Oke, sampai sini sudah? Sudah dapat nilai slope-nya? Kalau secara pakai Excel nggak perlu diajarin lagi ya, sudah pernah saya ngajarin ya? Apa mau diajarin lagi? Mau diajarin lagi pakai Excel-nya? Gimana? Boleh, Bu. Ya. Boleh, Bu. Ya, ini yang manual dulu ya, yang manual dimasterin dulu ya cara nyarinya ya. Jadi ketika kita ketemu angka, kalau kita tidak ada alat yang bisa membantu, nggak ada gadget, nggak ada laptop, kita bisa cari ya, bisa cari ya. Oke, silahkan. Sudah berapa? Persamaan garisnya berapa? Y sama dengan ya, slope itu adalah yang nilai M ya. Kadang rumusnya Y sama dengan MX tambah B, kadang ada MX tambah C ya. Nah, ada yang AX tambah B ya. Nah, saya juga di sini ya. M-nya itu adalah slope, kemiringan ya, lalu ada intercept-nya ya, dapat nilainya. Oke, siapa yang sudah dapat? Saya tutup lagi. Maaf, Ibu. Ya. Boleh lihat rumus slope-nya nggak, Bu? Kan tadi saya suruh catat rumusnya, sayang.
Iya, Bu. Terus kan tadi Ibu lihat pencarian Ibu, yang di atasnya tuh dikali 30 lagi, Bu. Oke. Iya, mana? Nah, yang ini, Bu. Yang kedua. Nih sigma X. S-loop yang cari kedua. Ini sigma X-nya. Ini sigma Iya, X Bu. kuadrat. Yang di carian Ibu tadi tuh loh, Bu. Iya, ini 30 kan sayang, ini kan sigma X. Ini yang 5,7242 tuh dikali 30 lagi ya, Bu? Mana? 5,742. Ini. Ini. 742. Yang S-loop-nya, Bu. Yang di atas, Bu. Yang di atas. Yang di atas, Bu. Ya, Bu. Oke, ini Dikali sigma Y 30 ya. lagi. Coba kalau jangan apa, coba ikutin jangan ikutin ini, ikutin rumusnya aja. Gimana? Nah, kalau sudah dapat, nanti tugasnya adalah mengerjakan ini ya, yang kalian dapat kemarin. Ya, nanti dikumpulkan di e-learning. Oke. Itu saja, kita tutup dulu slide-nya, nanti kita lanjutin ke Excel-nya. Oke.